Kita semua tahu bahwa serakah atau sifat tamak itu tidak baik, karena serakah itu bisa membuat kita menjadi jahat, bisa merusak diri sendiri dan merugikan orang lain. Bahkan keserakahan bisa menghancurkan sebuah bangsa atau negara. Jadi, sifat serakah itu sangatlah berbahaya. Dia tidak hanya bisa merusak diri kita secara lahir dan batin, melainkan juga bisa mencelakakan orang lain. Sebenarnya sifat serakah itu bisa dihilangkan nggak sih? Kalau bisa, gimana ya caranya? Tapi kalau nggak bisa, gimana juga cara mengendalikannya? Nah, topik ini yang akan aku bahas di dalam video ini. So, jangan kemana-mana guys, tonton saja video ini dari awal sampai selesai agar kamu tidak gagal paham. Halo guys, selamat datang di channel aku, Lani Wati Rusli. Sifat serakah itu adalah naluri dasar manusia yang nggak pernah bisa hilang, guys. Jadi, dia ini terpendam di dalam diri kita. Mau kita itu orang baik ataupun orang jahat, sifat serakah ini selalu ada di dalam diri kita. Lalu, kenapa ada orang baik yang nggak serakah, tapi ada juga orang jahat yang serakahnya minta ampun? Ya, ini pertanyaan yang bagus dan sebuah pertanyaan yang kritis. Nah, karena serakah itu adalah naluri, jadi di dalam hati setiap orang itu pasti ada sifat serakah ini. Orang yang baik itu juga punya sifat serakah ini sebenarnya. Cuma kalau orang yang baik ini, sifat serakah ini bisa dikendalikan sehingga tidak kelihatan dan tidak sampai merugikan orang lain. Jadi bagi yang nggak bisa mengendalikan sifat serakah ini, inilah yang bisa merugikan orang lain. Jadi di sini poinnya adalah itu terletak pada gimana cara kita di dalam mengendalikan sifat serakah ini agar tidak sampai berakibat fatal di dalam hidup kita. Mungkin ada yang protes di sini, saya kan orang baik-baik, nggak pernah sekalipun saya serakah. Tapi aku bilang di sini, kita itu nggak bisa sepenuhnya menjamin bahwa di dalam hidup kita nggak pernah serakah. Karena serakahan itu adalah naluri dasar manusia. Kitalah yang membuat dia itu muncul atau terpendam. Dengan kata lain, kitalah yang mengendalikannya. Bagaimana cara kita mengendalikan keserakahan itu? Yaitu dengan ajaran agama yang kita anut dan kita percayai. Ajaran agama bisa mengendalikan sifat serakah manusia, tapi nggak bisa menghilangkan sifat serakah di dalam diri manusia. Karena sifat serakah itu memang sudah merupakan naluri manusia. Jadi itu sebabnya, walaupun manusia itu sangat rajin beribadah, tapi manusia itu tetap aja serakah. Dan sifat serakahnya itu nggak pernah akan bisa hilang selamanya di dalam dirinya. Lalu, seberapa kuat manusia bisa mengendalikan sifat serakahnya ini? Nah, ini bergantung pada diri manusia itu sendiri. Seberapa kuat dan benar dia beragama. Seberapa setia ia beriman kepada agamanya itu. Dan seberapa takut dia akan dosanya jika melanggar. Lalu, kenapa sifat serakah ini harus kita kendalikan? Nah, di sini aku akan mencoba menampilkan apa pandangan agama tentang keserakahan ini. Kalau menurut Alkitab ya teman-teman, Alkitab bilang begini, berhati-hatilah, berjaga-jagalah terhadap semua jenis keserakahan. Hidup seseorang tidaklah bergantung pada kelimpahan harta miliknya. Karena semua yang ada di dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup? Itu adalah hawa nafsu, guys. Semua ini bukan berasal dari Tuhan, tapi dari dunia atau naluri manusia. Kalau menurut agama Buddha ya guys, ada 3 macam kekotoran batin sebagai akar dari kejahatan yang membelenggu diri manusia, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Bahkan agama Buddha juga mengajarkan cara untuk mencegah timbulnya keserakahan ini melalui cara-cara seperti ini. Yang pertama, selalu hidup dengan penuh kewaspadaan. Yang kedua, berusaha untuk tidak menuruti keinginan. Yang ketiga, mengembangkan perasaan puas dengan apa yang kita miliki. Yang keempat,
Mengembangkan sifat malu untuk berbuat kejahatan dan takut akan akibat dari perbuatan jahat yang kita lakukan. Yang kelima, mengembangkan kebajikan yang berlawanan dengan keserakahan, seperti misalnya dengan gemar berderma. Nah, menurut filsafat Tao ya teman-teman, filsuf Lao Tzu mengajarkan begini tentang keserakahan di dalam kitab Tao Te Ching miliknya. Ketahuilah batasanmu, maka kamu tidak akan dipermalukan. Ketahuilah kapan harus berhenti, maka kamu tidak akan berada di dalam bahaya. Jangan biarkan siapapun mengambil terlalu banyak. Jadi di sini jelas bahwa sifat serakah itu sangatlah berbahaya, karena ia bisa menghancurkan diri manusia. Ia merusak diri manusia secara lahir dan batin, bukan hanya mencelakakan diri sendiri, tapi juga bisa mencelakakan orang lain. Bahkan bisa juga menghancurkan sebuah bangsa atau negara. Keserakahan itu bisa melahirkan kejahatan, dan akar dari segala kejahatan ialah cinta uang dan cinta kekuasaan. Mau contoh nyata tentang hal ini? Pernah kan dulu di tanah air ada kasus yang seperti ini. Misalnya, tahu formalin, tahu boraks, obat palsu, vaksin palsu, roti berbahan pengawet kosmetik. Terus ada lagi kasus-kasus penipuan yang berkedok investasi, misalnya investasi bodong. Lalu ada lagi kasus keranjingan judi online dan kasus terjerat pinjol dan lain-lain sebagainya. Nah, para pelaku yang melakukan hal-hal ini merupakan contoh nyata dari orang-orang yang serakah, yang tingkat atau taraf keserakahannya sudah sangat memprihatinkan dan sudah merusak dan menghancurkan orang lain. Ya, ini adalah contoh kerugian yang menimpa orang-orang di dalam masyarakat. Aku jadi teringat dengan sebuah pepatah China yang bunyinya seperti ini. Shatou Seng Yi You Ren Zuo, Hui Ben Seng Yi Mei Ren Yao. Ya, ini artinya bisnis yang merugikan orang masih ada yang berani melakukan. Tetapi bisnis yang merugi tidak ada seorang pun yang mau melakukan. Jadi orang nggak segan-segan lagi untuk mencelakai orang lain, asalkan bisnisnya itu bisa menguntungkan dia. Dia nggak peduli orang lain bisa sakit atau mati, yang penting dianya untung. Emang gue pikirin, ya kira-kira seperti itulah ya. Jadi keserakan itu sangatlah berbahaya dan menakutkan ya teman-teman. Mati hidup orang lain dia nggak pedulikan lagi, sampai segitu tingkat keserakahan dari orang-orang seperti ini. Udah nggak punya hati nurani lagi mereka itu. Udah kayak iblis. Serem banget ya seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan keserakahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Bukti keserakahan seperti ini bisa kita lihat di dalam instansi perusahaan dan instansi negara. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, misalnya bos dari sebuah perusahaan atau pejabat atau pemimpin dari sebuah negara. Jadi kekuasaan ini disalahgunakan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarganya, dan juga kroni-kroninya. Tentu saja hal ini sangatlah berbahaya dan bisa menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di sini rakyat dan negara yang dirugikan. Kalau hal ini berlangsung terus-menerus tanpa ada perubahan, lama-lama negara bisa hancur di tangan orang-orang seperti ini. Ada pepatah China lagi nih yang bisa menggambarkan hal ini. Bunyinya seperti ini. Zhi zhu zhi chang le. Ini artinya puas dengan apa yang telah dicapai adalah sumber kebahagiaan. Maksudnya adalah seseorang akan merasa bahagia jika ia mempunyai batas atas keinginan-keinginannya dan bisa bersyukur atas apa yang telah dicapainya. Jadi di sini pepatah China ini mengajarkan kepada kita apa artinya rasa cukup itu. Merasa cukup itu adalah obat penyembuh dari sifat serakah ini. Orang yang serakah nggak pernah akan bisa merasa bahagia di dalam hidupnya. Karena kunci
untuk memperoleh hidup bahagia itu bukan terletak pada harta benda atau kekuasaan yang ia miliki, melainkan terletak pada sejauh mana ia bisa merasa cukup atas apa yang telah ia capai atau miliki. Jadi sekali lagi, sifat serakah ini nggak pernah akan lenyap dari hidup kita. Yang bisa kita lakukan adalah hanya dengan mengendalikannya sedemikian rupa agar tidak menimbulkan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Ada satu cara agar sifat serakah ini bisa mendatangkan kebaikan buat diri kita dan orang lain. Hah? Apa bisa? Oh bisa teman-teman, kita bisa mengubah sifat serakah akan uang dan kekuasaan ini menjadi serakah akan ilmu. Wah, nggak ada untungnya dong buat kita. Serakah akan ilmu kan nggak bisa mendatangkan uang buat kita. Buat apa kita lakukan? Mungkin ada yang akan berkata seperti ini. Tapi kalau teman-teman berpikir seperti ini, itu keliru teman-teman. Karena serakah akan ilmu itu bisa mendatangkan keuntungan buat diri kita, buat masyarakat, buat bangsa, dan juga buat negara loh. Oh, kok bisa? Bisa, teman-teman. Kita ambil contoh ya, teman-teman, negara China. Teman-teman tahu bahwa dulu negara China itu adalah negara yang miskin di dunia. Tapi sekarang negara China itu sudah menjadi negara superpower di dunia hanya di bawah Amerika. Aku rasa berapa tahun lagi China akan mengungguli Amerika sebagai negara superpower nomor satu di dunia. Kok bisa negara yang miskin berubah menjadi negara superpower? Bisa, teman-teman. China bisa karena para pemimpin negara dan rakyatnya mampu mengubah sifat serakah akan uang dan kekuasaan menjadi serakah akan ilmu. Pemimpin dan rakyat China belajar dengan giat. Mereka haus akan ilmu. Dan berkat ilmu-ilmu inilah mereka bekerja keras untuk membangun dan memajukan negara. Mereka punya komitmen dan serius melakukan ini dengan konsisten. Jadi nggak heran jika China sekarang bisa sehebat ini. China itu pernah dijajah oleh Jepang, sama seperti kita. Negara China merdeka pada tahun 1949, sedangkan Indonesia merdeka pada tahun 1945. Jadi kita duluan merdeka dari China. Saat merdeka, China itu adalah negara yang miskin, sama dengan negara kita waktu baru merdeka juga miskin. Tapi di dalam kurun waktu 75 tahun, China sudah berubah menjadi negara yang kaya dan superpower. Sedangkan kita masih gini-gini aja. Jadi semestinya kita bisa mencari tahu bagaimana sih cara China di dalam mencapai semua ini. Kita perlu belajar sama mereka. Negara kita itu lebih kecil loh daripada mereka. Jumlah penduduk kita juga lebih kecil dari mereka. Kita juga duluan merdeka daripada mereka, tapi mereka bisa lebih maju dari kita. Sebabnya apa? Kalau mau membandingkan dari unsur sumber daya alam atau jumlah penduduk, kita sebenarnya ya nggak kalah dari mereka. Negara kita juga sebenarnya kaya dengan sumber alam, dan negara kita juga banyak orang yang pintar. Tapi kenapa kok kita nggak bisa semaju negara China? Berarti di sini ada kualitas-kualitas lain yang nggak kita miliki. Kalau soal keserakahan ya semua rakyat di setiap negara juga pasti punya itu. Karena manusia itu sama di seluruh dunia. Nah, kalau menurut aku ya, sebabnya adalah karena mereka bisa mengubah keserakahan atas uang dan kekuasaan menjadi keserakahan akan ilmu pengetahuan. Dan mereka memanfaatkannya untuk membangun dan memajukan negara. Setelah negaranya maju dan menjadi superpower, yang untung itu siapa? Sudah tentu dong yang untung itu adalah semua rakyatnya. Kalau keserakahan akan uang dan kekuasaan itu kan hanya bisa menguntungkan diri sendiri, menguntungkan keluarga dan kroni-kroninya saja. Maka sebaliknya, keserakahan akan ilmu itu pasti akan menguntungkan dan memakmurkan seluruh rakyat, bangsa, dan negara. Intinya semua orang pasti untung. Jadi kita perlu berapa puluh tahun lagi baru bisa mencapai Indonesia maju 2045 seperti yang dikumandangkan itu. Kalau nggak ada perubahan dan komitmen serta keseriusan sama sekali untuk mewujudkannya, rasanya skeptis hal ini bisa tercapai. Nah, ini adalah sebuah renungan buat kita semua. Video ini merupakan pandangan dan opini aku pribadi.
yang sengaja aku buat untuk menggugah diri kita. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Demikianlah teman-teman, pembahasan materi ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.